Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan. Makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang. Kamu makan ridho, kamu ninjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi fimra'atika. Kamu punya uang, kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wa fi buti ahadikum sedekah. Kamu menggauli istri kamu itu ya sedekah. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alaysa lawadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'anna dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja, Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa. Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al-yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Yaitu tadi misalnya Anda makan, dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring. Setiap kunyahan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut, Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah. Atau minum, kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan, Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul islami khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. It'amu to'am, Islam terbaik itu ya makan-makan, santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal aqobah, wa ma adrokan apa? Mal aqobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Au it'amun fiyaumin di masubah. Ya itu acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal itu Anda masih gak apa-apa, tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum,
Kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar, nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri. Nggak ada nasi mati, nggak ada istri belum mati. Penting mana? Gak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah. Teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridha Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang, gampang. Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini nggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab ya, ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan, cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terus ditanya, Mas, masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayyakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayyakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau plesir, ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia, ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, sana takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno piye? Kok ape dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan loh kamu kata saya. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya, ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak mengandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, qanaah semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Wah itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah, madza yaf'alu wa bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Lalu sama-sama orang melihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius, senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama
Itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngurmat fakir miskin. Ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan, apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur, apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut qulillah tsumadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga agak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan? Orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang itu. Tapi juga gak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu cara, makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam itu kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejlok-gejlokan ngenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalkannya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali tanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardhu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu tidak bisa tahajud, tidak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, tidak gosipkan orang, tidak bully orang, tidak menanamkan kebencian, tidak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wan-nahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba. Kamu tahu saya ini siapa kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba. Ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat.
Apa yang kamu makan ya? Dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya bacakan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila tu'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal ardo syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Terusannya apa? Mata'al lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan, habis makan ya minum, habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam? Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh, beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang, dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaroka ya fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu nawa lisalmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya. Itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qiraataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean enggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah. Kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku, ya calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu. Bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Madinah kan gitu kan. Barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil. Itu saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan itu sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya, karena ya kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya.
Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab atau paling enggak dia enggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial. Ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya ingat-ingat ya ayatnya tadi wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Ya tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena enggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Lah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah atau salib saja apa. Nah, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufarokoh. Mufarokoh itu niat. Tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu. Pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Ya lihat di TV-TV itu kan kasihan kan. Sudah 10 kilo gak ketemu rumah. Penumpangnya kuwekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik dia kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye sama, kenal wong ayu ujiane syahwat, kenal wong elek ujiane ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Wah elek keriting untune metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa, kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa, karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah ada takdir saja kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebone, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, maaf ke sini pas ngecek, pas apa. Gitu. Jadi ya sudah tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya Bismillah. Nah sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya, karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua.
Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya ndak paham itu ndak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya ndak iskal, ndak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah, nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya, Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya anak budu. Kan jadi aneh kan? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu, apa? Meskipun enggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad. Katakan kalau Tuhan itu satu. Ya, namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong, yes. Gak jelas gak. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abul Farad karangannya Sayyid Muhammad Alawi juga
kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul Kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Itu dikamane di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiya illa an harramahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah itu kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh, sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad tolakaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? 5 kali sholat. Terus apa lagi? Kalau ngajarin juga Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Iya. 17 ya? Ya. 17 tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillahirabbil alamin ruko ikut ruko gitu. Makmum kan yang tarawih teman. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh waduh malah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa?
Terus tali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya Iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat. Wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat. Sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagahe tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa. Apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi. Tahu-tahu bumi ini ambles. Bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi. Itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu. Wah luar. Nah, sampean gak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa. Bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah bahwa ini kalimat yang luar
biasa. Saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi itsami anaqidan min fawqi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftaqadhu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi wa lam yanzil qattu ilal yauma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat. Yang malaikat ini pun malaikat spesial yang enggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi hanya karena bahwa surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu, penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ikrar kita, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, "Pak, tak angen-angen ra ono wong lanang koyo sampeyan." Wah, itu langsung ndak ada lelaki sebaik engkau. Itu sampean senengnya Masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillahirabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia, enggak, saya orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya, yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andekan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat tulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat.
Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang jono aku ahli makros. Akhirnya Quran wong rono umur dukun. Kepengen jabat, Kang, gawe khataman 1000 Kang aku ben dadi pejabat. Nah, Quran akhirnya difungsikno kaya tabib. Sing jelas ahli Quran spesialis makhraj. Terus dalam kurung ikhlas sekali. Sing ngaji seneng, wis entuk ilmu gak kepikiran salam tempel. Barang ikhlas jebule bojone do minggat mergo ora entuk apa-apa. Wis disebut wal mukhlisun ala khotorin azim. Wong ikhlas itu dalam bahaya besar. Karena ya kawan takobal wa minna minkum takobal ya karim. Tapi apapun itu barokah ngaku-ngaku asal ora krana khadzun nafsi, ora krana nafsu. Mulane ketika ekonomi era Aziz Bisra tokoh Mesir, iku goncang-ganjing. Nabi Yusuf menghentikan, "Ij'alni ala khazainil ard." Ya sudah, menteri pertahanan pangan saya. Inni hafizun alim. Karena saya menguasai ilmu itu dan saya terpercaya. Semua nabi memaklumkan diri, inni lakum nasihun amin. Ora oleh nabi ditakoki, napa jenengan saged mimpin kula? Nggih, insyaallah saged. Pangestune mawon ora oleh, kudu inni lakum nasihun amin. Kudu jelas. Malah sebagian nabi sanggrono wong salah paham yo. Aku wis ngomong alam akul lakum inni a'lamu minallah malah ta'lam. Urusan pangeran tak roh aku timbang kowe. Bang ini urusan Sarah Muslim roh aku timbang kowe. Kowe roh judule tok aku wis ora sak isine. Malah ana sing ora regane piro. Terus takok ben ditakok bibet ben dianggap alim. Lah iku sing kebohongan publik. Ora alim kitabe kok bibet, terus tamune tidak mlaku-mlaku. Sawangane kitab kabeh tau diwaca. Ya akeh kiai ngoten niku ya akeh. Ya saya penampilannya. Jadi semua orang baik iku kon maklumatno kebaikannya, tapi aja krana nuruti napa hawa. Mane kabeh kitab iku yo ngelem kitabe. Zakaria Al-Ansari angger ngarang muni wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli. Karanganku luwih apik timbang kitab asline. Padahal kitab asline karangan Imam Nawawi. Yes, tapi biasa wae karena beliau enggak niat sombong ya memang seperti itu. Ya disebut babu dzikri rajul mana qiba nafsi. Babu dzikri rajul mana qiba nafsi. Bab seseorang itu boleh menyebut kelebihannya asal kanggo orang banyak, asal maslahat, ora nuruti napa nafsu. Muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe dok wayu di duit wake seneng para presiden, para menteri seneng tuh Alpat seneng kan seneng muji dunya. Kowe iku lho tekemak sering muji dunya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji dunya. Nah, ternyata ke pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Jong. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim Abdul Muhammad qala akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri bi hadzal isnad mislahu wa zata fasaidan mongko sak mendhuwur. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim akhbarana Sufyan bin Anas. Nah niki sangu nggih pasanan nggih. Sabalen niki sangu nggih napa? Pasanan kersane sampean nak maca Fatihah dijiwai. Dijiwai anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man disapane wong salat sapa man salatan kelan salat. Lam yakra kang ora maca sapa man fiha ing dalam salat bi umil Quran. Faya mongko te salat khidaun minangka salat sing cacat, sing nipu salasan kelan kaping 3 ghairu tamamin kelan tanpa sempurna. Faqila li Abi Hurairah innama nakunu waro al-imam. Nah, terus niki tak baleni malih. Kalau sudah di level sahabat, apalagi tabi'in, dawe Nabi itu ya dianalisis. Karena Nabi itu ada hal-hal sing beliau itu marah. Sahabat ya ora roh alasane marah, tapi kadang yo ngerti. Tak akeh contoh ya, ben kowe ngerti nek aku sinau tenanan. Kula nganti tuwa iki jek sinau. Ora koyo kowe wis ra pinter ra sinau. Didol agama wah repot. Yo kok payu saking jembare rahmate pengen. Dungo ra mandi lho, gayane ku yo mandi.
Mbok koyo rodok nangis apa ya larang regane akhire wong ketoke dijiwai yo. Nabi itu pernah sholat, ini nyata ya, Nabi pernah sholat. Kemudian di belakangnya itu baca Quran, makmum di belakangnya. Nabi itu duka, mali unazaul Quran. Aku kok mbok saingi ketika maca Quran. Kemudian ini melahirkan satu tafsir, kalau sholat jahriyah karena imam baca banter, maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabu lil mustami' al istima' dunal qiraah. Stabalene khitabu lil mustami' adalah al istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak sholat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak sholat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah yo dibantah nganti ketika ge aturan dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan sepundi kok ngengken kula maca Fatihah, wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni ae. Potongane kok do ngowah-ngowah. Maksudnya wis ta engko iki nek kowe do di pondok mbok ulangno terus kok wong pinter wis ta barokah ngaji kene kok terangno kok ben gayane kok wong apa pinter. Wis tak ikhlasno wis mbok aku kowe ora usah muni dawuh Gus Bak pepek dhewe wis pokoke. Pokoke seakan-akan kowe pinter mandiri laduni lah pokoke. Wis kena kiai ikhlas iku penak wis ngadeg dhewe wis pepek dhewe nak mugo pidato sangu pepekan iki. Lumayan mau timbang mau sing ngaji ning menara malah untuk jatah bareng mau sing. Sawalang lagi ya. Era tabi'in wis ana sing bantah. Abu Hurairah ngongkon wong, kamu kalau sholat harus baca Fatihah, dibantah. Lho saya ini di belakang imam. Di belakang imam wis anut imam wae, apalagi imamnya baca jelas. Kalau baca jelas khitab kita ini mustame', istima', bukan membaca. Makanya ini bantah faqila li Abi Hurairah. Innama nakun warul faqila li Abi Hurairah. Abu Hurairah diusuli, Abu Hurairah sing ngendikan diusuli. Loh innama nakun waru al imam, kita ini kan di belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Nek ke belakang imam ya tetep maca tapi aja banter-banter mari saingan, tapi aja terus ra maca. Cara wong Jawa bereng ngene. Kowe ya maca tapi lon tapi aja terus ra maca. Oh, tapi intinya Abu Hurairah ya dibantah ngono. Lah nek kena dadi kiai dibantah tenang, Abu Hurairah sesuatu dibantah kok terima kiai kok mesti. Soale kowe milih sih paslon apa? Kula niki niku ya wis karep-karepmu ngono bareng donya ribet to. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala niki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwai tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun niseni kelan rong bagian. Wali abdi lan iku tetep keduwe manfaat maksudnya. Manfaat ketika oleh ingsun malti apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan ya. Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, Tuma Alpat seneng kan seneng muji donya. Kowe iku lho tekemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata kowe pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Jong. Dong kowe. Lah engko nak salat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe, Jong. Lha iki gak guyon tenan iki lho. Lah iya sensitif iki. Ya dadi fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil Allah jawab ngene ya. Hamidani abdi. Dengaran Jong muji aku. Biasane kok muji duwe, muji babon. Dengaran Jong. Ya nak cara aku semane terjemahane bebas yo waras wis waras apik waras.
Ya dan engko nak pas Ramadan ya maca Al-Fatihah piye? Alhamdulillah rabbil alamin. Dijuai. Karena itu satu-satunya status Anda diwaraskan oleh Allah. Dong ya. Lho kan kowe misalnya muji misale sing biasa rokok bab, kowe enak rokok bolotan lho. Sing biasa ngopi, kowe enak kopi iki. Jare pangeran, ya Allah, kawulaku. Amen muji makhluk wae ngono. Momen untuk sumbangan, bansos, muji bansos, apa yang dipuji? Gak tahu muji pangeran. Lho pas salat sebelum ini, alhamdulillah, rabbil alamin. Waras tuh, waras. Bareng kok bar salat ku maneh lho kok kumat. Ya kok salat nek ya, waras meneh. Tapi antarane salat kan 5 jam luwih, warase sediluk berarti. Subuh ku jam 5. Terus sholat nes setengah 1. Pirang jam? Warasnya sedih ya? Orang warasnya? 7 jam. Apik tenan hadis ini. Jadi kau aja sekedar muni alhamdulillah dijiwai. Status Anda diapresiasi Allah adalah ketika muni alhamdulillah. Kok Allah terus ngapresiasi hamidani abdi. Saiki kawulaku wis waras. Biasanya muji dunya, babon, muji pangkat. Saiki muji aku. Waras dong dengaran. Apik hadis iki seneng. Oh iki gue sangu poso. Namun pas malaikat liwat terus diangkat jadi wali. Tapi syaratnya wali ra seneng duit. Berat kan dia? Berat tuh. Ayo milih. Apa sih kira-kira? Ya wali udah duwe wah. Nakal. Sing bojone wong. Sing bojone wong. Hebat. Niki makome fana, makom fana. Dadi ora wali makome fana wis gak kena hitop. Makom dunia lain fana. Ya, jadi kowe nak salat nani ya selama ini mungkin kan nak cara sarah-sarah kula wae. Mungkin kita selama ini talettuh blepotan. Ngelem mobil Alphard koyo ngono, ngelem duwe. Bahkan sing kere-kere ngelem rokok bolotan udah tuwenanane masyaallah. Ngelem bolotan itu fase ra karuan. Malah kadang ngelem jagung bakar ya. Kadang malah ngelem gunung, enak isu-isu dhuwur gunung, enak ra karuan delok laut terus. Wes nak jare bapak kula nak ya. Menang ngono lupa aya nak wong desa-desa iku malah ngelem alhamdulillah iso ngentut. Mergo nek ora iso ya lara tenan apa. Tapi apapun iku jenenge ngelemah lho. Lho saiki kok tumben cucu ngelem pangeran. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus pangeran ngapresiasi waras gejel. Apa? Waras gejeng saiki iki. Hamidani abdi. Engko kumatlah jeng saiki pokoke waras. Ya, jadi ketika faida qolal abdu alhamdulillahirabbil alamin qala Allah hamidani abdi. Dengaran muji aku, Jung. Biasanya kok muji harta tahta wanita. Hamidah mujine ingsun sapa abdi. Mulane kula yakin Nabi ku seneng banget mek ngaji niki. Mergo Nabi ndongaaken ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Terus niku sinten Nabi? Wong sing maca hadisku dan diajarkan. Niki kados ngaji ngeten iki. Yo ngajarane kudu kaya aku ngene, kuangelan nerangno ngene iki nek agak bolan baleni ya mloset to. Apa tak bobot? Ayo. Khatam aku sedurunge mati khatam giebet seminggu khatam war. Kayak mau urun soleh. Ayo ya agar kala Rasulullah itu. Gak jelas kalimatnya apa. Ya piye, cah cilik-cilik nek salat. Iku kalimatnya piye to? Nak pasanan. Kala Rasulullah itu. Piye kalimatnya piye to? Lah ya terus piye? Misalnya Ali, terus Umar ya. Ono kalimat tegak tuh. Sing nyenggai guri-guri. Abu Bakar ini Siddiq terus.
Muadzine sing tertib sing bilale sing guri-guri lho sing. Neh. Repot. Ya, semoga enak muni alhamdulillah. Terus wa idza qala ar-rahmanir rahim, napa? Selama ini mungkin kan Anda muji bos kamu. Wah, bosku ku penyayang, bosku wapian. Pejabat sing tak eloki wapian. Piye-piye kuwi jenenge muji makhluk. Nah, saiki ketika muni ar-rahmanir rahim terus Allah ngendikan asna alayya abdi. Asna ngelem alayya ing atasin sapa abdi. Ya mau dengaran cung saiki sing mbok elem aku. Waras apa? Ya tak baleni. Dengaran cung saiki ngelem aku. Waras. Lah, wingi-wingi apa ngelem dhuwit babon poh kono. Terus wa idza qala maliki yaumiddin. Allah itu penguasa akhirat, dari pembalasan. Qol majjadani abdi. Majjada ngegungno utawa memulyakno ning ingsun sapa abdi. Karena kata tamjid ya. Cara kuwi kono maknane ngegungno, mengagungkan lho ya. Iku ya waras nahi ya napa? Kadang Allah ngendikan fawwadha ilayya abdi, fawwadha nyerahno ilayya sapa abdi. Waras kecong urusan mbok serahno aku. Nah, terus fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kula namung nyembah jenengan ing namung njuk tulung panjenengan. Dawe Allah hada utawi iki ku baini antara ingsun wa baina abdi. Lah ini ayat yang bagiannya loro. Aku sebagai pangeran wis bener mbok sembah, kowe sebagai hamba isamu jaluk. Jadi ini ya netepno tauhid, ya netepno hak hamba isane jaluk. Jaluke bener guys dijaluk Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah ngendikane piye? Hada baini wa baina abdi. Mergo iya kana budu rububiyah, kowe muji pangeran, wa iya kana stain ke jaluk tulung. Mulane disebut ya pas dadi hada baini wa baina abdi. Wawas kena perposo iki ra wali oh bocah diwarai daftar. Waras tok cukup ya? Ya, waras. Ya waras. Hada uta ingsun hada uta iki bene antara ingsun wa ben abdi. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qol hada li abdi. Nah niki. Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hada li abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula wis kita mungkin sering lakoni salah wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hadzali abdi wali abdi masalah. Kowe ora usah mama. Mau nyatani zaman akhir bawa leteng ini zaman akhir nyatani ijek go muslim ngalor ngidul. Ku nara hidayate pangeran ra iso yakin ra iso. Wong blodor akeh, judi akeh, maksiat akeh. Nang kowe go sohe muslim ngalor ngidul lho. Nagak hidayate pangeran ra iso. Sing ra kelar kaji nangis ya Allah, kula kangen Baitullah. Sampai gambare Ka'bah puasangi ning kamare. Wong liya mungkin masang gambar-gambar sing ora jelas, kowe jek masang gambar Ka'bah, gak kondang tapi. Paras. Ora tau wiridan ya ruang tamune tasbih gede. Kurang apane? Jute ora gambal palu arit ayo. Kurang apane? Kok gak mbok apresiasi ku piye? Lho pangeran ya Allah, kawulaku ya pepe ra iso wiridan tasbih gede. Lho kan jenenge tetep tasbih to ya. Iya senajan to dekne ora tau wiridan tapi nggo simbol wiridan tasbih dipasang, ra kelar kaji gambar Ka'bah pasang, ora iso dadi kiai gambare sapa puasa. Ora iso maca kitab yo dipete dibeki kitab. Kurang apane cara penampilan wes pokoke top lah. Lha iku simbol kebaikan. Kurang apane? Mergo setiap wong sing muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikane hadali abdi wali abdi masalah ning bab iki entuk hidayah. Kula yo gumen. Wong kok hidayah kula yo gumen zaman wis rusak ngene. Ruwet e donya sing ngene. Nyatane yo Jumatan sewenang ketemu kiai sewenang ngaji ra paham sewenang. Top pol. Wes pokoke top wong wis top.
Lan ora usah kuwatir hidayat ilang, sing ngelola hidayat Allah Subhanahu. Ning Amerika lho, wong Islam nggih kathah, musala kathah. Ning Afrika nggih kuwi nang ndi-ndi. Wes pangeran utop tenan. Lha iki saya gak kebayang nang Inggris bal-balan salat dia, saiki dituku wong Islam. Wae salat ya salat, malah ana musolane. Tengene Manchester City ku ana musolane, kene ape adzan ning kono. Lha iku oleh disilabuk istighosa oleh yakin. Ya pamit ning sapa Kang Sulaiman Fahim sing duwe. Ya pengiran artine gini. Lho wong sugih ngono kok kepikiran gawe sarana salat. Kowe yo ngono, wis mlarate ngono nek ora salat ning sawah pelayon mulai. Mergo ape Jumatan. Pengiran garu piye? Sapi Tegal mlayu mergo ape Jumat. Kok ora keduman Jumatan. Padahal Jumatan diamui khotibe lho. Khotibe zaman akhir wong kedonya. Ngono ku ya tetep diruwono. Lan kula nu ora cocok ngono khotib ngamuk bareng kula ora cocok. Wong nis ninggal toko, ninggal sapi lho wis diamuk. Tep khotib yo mikir cocok. Toko ditutup, pabrik ditutup, melayu mulai sabine ditinggal. Lho nek masjid diamuk ya. Zaman akhir wong kedonya lho piye karepe. Lah nek kedonya njaluk donya dhekne ya ora oleh. Maksudnya ora usah ngono lah biasa wae no. Wis khotbah standar penting sah wis ora usah nyindir-nyindir sapa-sapa. Mula kula nate diparani khotib. Gus sepurane Gus kok kula ngutbahi jenengan. Sepundi Gus gak apa-apa syarat sitok aja nyindir tangga meneng. Akhirnya saya nak khotbah radok didi agar barbar. Tau nyindir tangga bar tamu. Kowe ngomong piye bocah ora jelas aku. Lah mangkel Gus bar ono ngene-ngene. Mangkel kok mbok gawa ning mimbar yo. Mangkel lu ning omah banting-banting piring ta apa? Kan urusanmu dhewe, mangkel kok ning mimbar iku. Masjid itu majlisul dzikri, ora majlisul ghadab, Pak. Bocah ora Jawa ora Arab kok iku. Tobat lho, serah tak baleni yo. Balenina tak bredel ya. Karena ketika wong wis muni ihdinas siratal mustaqim. Wes contoh gampang, kayak apa nyun sewu maksiat kamu dapatkan di mana-mana bisa. Mulai gambar porno, judi apa saja bisa. Judi online dia pen utang online ya oleh. Ra iso nyaur ya oleh, anggere disita omahmu. Apa wae oleh. Lho ngono kok kowe tetep salat. Nak ketemu wong alim yo nyucup diwolak-walik, masyaallah. Top, simpen yo fotone Mbah Mun Habib, saya fotone Mbak Arwani kurang apane. Ora tau wiridan tasbih puasan kau wedi. Ora iso ngaji kitab didakok bipet jejer. Kok sak bipet kurang apane? Nak janggal mbek apa astagfirullah. Lha iku kabeh kersane Allah. Mergo pas muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadali abdi wali abdi masalah. Iku ketok mandine. Ngandel aku lha bocah kandhanane kok angel wis nak ilmu ngandel aku. Wis sampean kena ngalime ngangkai aku lagi ra ngandel. Sementara ya sementara. Gak apa-apa sementara. Tapi sampean aku wis matur anak alamu mingka. Kula sakniki mun luwih alim Bang jenengan Gus goodbye gak apa-apa. Tapi ku rada mustahil adatan. Iya maksudnya adatan. Apa iso wae kuwasa iso wae Allah gawe juk-juk ilmu iso ya Allah ala kulli syai'in. Cuma kita Allah gak minat. Mergo kena kowe malah dal-dal ilmu. Rusak kabeh donya. Ya tapi kula terus tenan, kula niku sering berpikir Islam iku nyuwun sewu dhisik ning Mekah rungokno. Iki rungokno tenan. Kula niki amdan mboten sahwan iki akhiru yaumil jumat. Saatul ijabah. Nggih, Nabi Adam digawe saiki kok isih seprapat jam kas Nabi Adam digawe. Nabi Adam digawe akhiru saatin min yaumil jumat. Mulane saatul ijabah nggih sakniki. Nggih sakniki lah mung jam 5 seprapat napa jam 5:05 menit. Entah ini ngomong ning kene nek aku cek mandi wis mulai rapati mandi. Ya biar kan mriki lengkap to kula beto Quran iki Habib putune Nabi iki wong fakir mandi kabeh niku. Atas namane sing beda-beda kan. Habib mergo putune Nabi, wong hafal Quran mergo gawa Quran. Lho fakir gak kalah keren. Wah, iku jabatan dhuwur. Lho Nabi disifati apa? Wa yuhibbul fuqara. Lah wong disenengi Nabi kan top ya. Tapi kok ngenteni fakir bareng lho sing.
Nggih rungono tenan nggih. Betapa mudahnya maksiat. Apa saja bisa. Nah Allah sing gak ngelola hidayah, habis agama ini. Sama tak ceritani. Pertama agama muncul di Mekah. Itu sing mimpin itu Sayyidul Khalqi, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Ijak masuk akal lah, Islam berdiri masuk akal. Dipimpin Nabi, dikawal Jibril. Bariku Islamu dikawal mudin. Kiai diutang, kiai terlibat pinjol, kiai diusir mertuane, kiai di PHK kok masjid, mergo nganggo duit masjid, kiai diusir bojone, mergo mulai kepen wahyo. Semua mimpin dengan ketidakidealan. Rungokno, semua mimpin dengan ketidak. Lho ngono iku agama yo mlaku. Lho ora pangeran ra iso, yakin ra iso. Orang di mana? Kalau cocokan ya bagi kiai, cocokan podo kiai ini. Nak masalah kiai melarat apa? Ya bojo mangkel Gus mergo melarat. Lah nak mapan, do kepen wayo Gus. Lah nak ya mapan ya ora wayo. Wis rubah watake Gus. Mergo di dhuwit. Intine ora ono sing bener, bener hakikat lah maksudnya. Lha nyatane go agama yo mlaku. Pengurus masjid yo tukaran nang-nengan ra cocok, PHK-PHK-nan. Guru mati ya podo PHK kanan. Yo mlaku. Pecat-pecatan yo mlaku. Yo rebutan dadi imam rebutan. Ya Allah. Mulan kula ngerti cacane desa-desa. Kula saiki mau ngimang masjid Gus ngene-ngene. Ya cocok. Kok cocok piye Gus? Kula ra trimo ya cocok, kowe ra trimo ya. Gak ana pengaruhe ning Islam ora ana pengaruh. Pangeran wis janji wa mutimmu nuri. Napa wa wis ah, kowe nak mangkel mbek kiaimu wis terusno mangkelmu gedeng terusno. Sementing aja mateni aja nyantet. Ya gremeng-gremeng sithik ra apa. Wong pancen menungso apa? Ya karena mau apa coba? Sama tak ceritani, gak usah tersinggung biasa ya, ora usah sensitif. Kayak apa agama ini dimulai dari sejarah apa? Sayyidina Ali bin Muawiyah tukaran, ya ora ono pengaruhe ning kelangsungan Islam. Demak Bintoro ya ra putu wis tukaran, Arya Penang sampai Sutowijo tukaran, ya ora ono pengaruh. Cerita-cerita kesultanan sing Mbah Sunan Kudus bela sapa, Mbah Kalijaga bela sapa. Kula putu-putu Kalijaga sering ketemu kula. Ya do ngaji kula. Wes dhisik Mbah beda mek Mbah kula ra apa-apa, saiki ae do ngaji. Aku yo muni ngono. Nggih Gus, Mbah urusan Mbah. Maksudnya ku yo ora piye-piye ngono lho, maksudnya ku yo ora piye-piye. Tetap jalan. Ana sing mbah mbek barak cocok, anak putu wis do besanan. Ya ora piye-piye. Mergo iku kersane Allah. Wis ta ora usah mikir, agama kok mbok mikir. Bento ge mikir agama. Agama wae pangeran. Lho Mbah Mun ya kula crita, anggere ana kiai desa. Mbah ijazahi Mbah kersane kula dadi kiai kuat. Agama wae pangeran, ora usah tirakat. Sing duwe diurusi apa? Pangeran sok nyai wis sak berem sementing iku ya wis. Karena tadi kan tambah tenanan tambah gelo. Nyai kok tambah tenanan tambah gelo. Ora tambah apik, tambah gelo. Lah aku sapal rai-rai ngene iki ku cara ora ngara tenanan ya. Iya sawangane mbek aku samine waton, nah beda paslon wis mau nurut ya. Ben roh aku imanem sepiro. Wes as, kowe kabeh loyal mbek aku. Misale beda paslon, mesti kowe ngobyek dhewe tetep. Apa lagune wis. Ada ngatur ya. Lan kula nu didhawuhi Mbah Mun, didhawuhi bapak nak ngandani ngene tok. Ha nak ngiyai ra usah tenanan, sing tenanan ikhlase. Maksudnya mulang wis mulang ae ra usah bayangno terus kowe loyal samine wis mulang wis mulang. Gelo. Wis biasa sing tenanan iku ikhlas. Mulangi biasa, mesti biasa mulang ya mulang ora usah memaksakan paham, memaksakan malah kaku ati. Wis kakean diamuk bojo kon paham piye. Slamet tok wis apik. Wis hidayah tuh pangeran. Wis sampean delok kados Amerika, Inggris, Eropa kayak apa? Ini komunitas muslim gak kuat, masjid gak kuat. Teng Jerman kayak apa? Diskusi Islam gak kuat. Dari gak ada masjid menjadi ada. Agak pangeran bukan sakit. Ngelola Islam ning daerah non muslim. Nang desa-desa ya padha. Wong do kedonyan ngono. Ngono ku Islam yo mlaku. Musolane mok loro penceng. Kiai niku ya kula nate penelitian.
Ono kiai nyun sewu dagangane dagangan kawuk sliro nih. Carane kudus wis ra masuk orang ora dadi kiai. Lho kiai. Tak takoki bareng wis dadi kiai. Nang desa ya. Mergaen, lha jenengan kok mergaen ngono. Kula nggih ngerti, Gus. Kula nate mondok wis pedotan jeneng. Mondok 2 tahun. Ku ya krungu-krungu kabar ngono iku jare haram, Gus. Tapi kula niku sebudi malih mergae kula niki. Ya tetep kiai. Wono kiai sing saking ora roe nyun sewu hukum, ya ora roh apa ya, manjen kadang ngaji ora khatam napa. Masalah hariane kadang-kadang ya bingung. Sedera kidul takoki. Biasa mangan entunge iku lho jati lho. Didageng. Lah sing kiai mapan-mapan kok daerah Kudus, daerah Lasem kan wis mapan kan wis ngono niku serang arah dadi kiai kan mosok kiai kok adol seliro adol entung. Lah ngono iki tetep kiai, ya tetep kiai Gus wong daerah kula ora roh nek iku haram. Aduh. Nyatane pertama ana jamaah ya baru kaya wong ngene-ngene iki. Yesus. Mulane bapak kula nu sering wasiat teng kula, kowe nek ngiyai aja nganggo standar ideal. Sing ideal ben Kanjeng Nabi wae. Kowe tetep kiai wae. Ya sing ngene-ngene wae. Maksudnya sing maksum sing sempurna ben Kanjeng Nabi, kowe ora usah melok. Karena enggak gampang. Makanya saya dari mengenang khas Sayyidina Ali itu ada wiridan yang harus dibaca 9. Iku Ali maca muk 9, 8. Nak Nabi maca 8 dekne pitu, takoki. Kena apa kok ngoten? Adaban ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang ulama malah jarang ben sing sempurna ben Kanjeng. Lha iku sing sering diajar Robah Mun, wong berbakas kitab-kitab tirakat. Iku kitabe wali, wong kowe ora wali. Misale wong kudu turune sithik, mangane sithik, iku bakasan wali. Lah nek ora wali, mangan sithik turu sithik, muk kuru tok tetep ora wali. Jadi bangun takoki lho sing sine mukabab kabeh sing tau ngaji bangun mesti anggere ngaji bab wali mesti ditutup tapi iku wah wong kowe ora terikat dadi wong nek ora kelase ora sama memaksakan tunggale wayah iku sunah rasul mulane iki kesunatan wayah sing diwayah nabi iku bangga dul sapa sing ra bangga di mantu Kanjeng nabi lah di mantu raimu iku bangga ta ora mbok ya wong ngilo. Sama tak cerita di Juwairiyah iku garwane Nabi. Banil Mustalik wong paling gedeng Kanjeng Nabi. Singkat cerita perang ya. Orang perang sahabat sing ditawan Banil Mustalik nggih kathah, Banil Mustalik ditawan Kanjeng Nabi nggih kuwat. Mula-mula iku cakap perang. Singkat cerita iku terus Nabi ku nikah kalian Juwairiyah. Juwairiyah iku Sayyidatu Banil Mustalik. Niku ya terus wong dibebasno kabeh. Azharu Rasulillah saiki sak kampung Banil Mustalik wis minangka bisane Nabi culno iku mono bisane Nabi. Kan agak pamane Juwairiyah misanane mbok mindoane. Sing wong Banil Mustalik saiki Nabi wis besan kita diculno kabeh. Mulane Nabi enggak ada perempuan sebarokah Juwairiyah. Abi Sufyan koyo apa mangkel ning Kanjeng Nabi. Tapi Nabi garwa Umi Habibah. Bangga. Kok Nabi ku ganteng, pengaruhe gede, pinter. Sing dadi pene seneng, dadi mertuane seneng, dadi garwane ya seneng. Saiki kowe. Maksudku ya wis ta, lah nek kowe misale ben wayah wae siap nampa piring, gelas, mangkok. Dong. Gak apa-apa tiru ya tiru, tapi ya siap nampa piring, gelas, mangkok dan kawan-kawan. Ya siapno tim-tim dokter emergency. Namno pas kena rai ya. Namno pas kena rai. Terus ambulan ya siapno nak menawa pas badukmu terus pingsan. Barang ra padha kok di. Mula nak bapak nasihati kula iku. Kowe niru nabi ku niru sing standar manusa biasa. Aja niru maksume. Nabi ku beda. Mulane terus kitab-kitab fikih ana bab khosais napa? Khosais itu sifat-sifat khususé nabi ana wilayah sing justru nyuwun sewu anut nabi ku gak pas. Tak beri contoh tapi aja salah paham. Goblok kena salah paham. Ya goblok ya dosa. Abu Bakar ya nate mimpin ya mimpin normal ya. Terus beliau itu tersinggung sama seseorang yang menyinggung memang. Wah tersinggungnya Bung Abu Bakar nyuwun sewu wong Arab nak tersinggung kan terus marah besar. Nah wong Jawa ape marah piye wong bakarane kangkung. Pecel. Wis ra iso, darahe ape naik kan mesti ampun tok to ya materine kok.
Materinya kan OT, kangkung, apa nah? Terong, maksimal darah tingginya mau sepiro lho. Lah wong Arab paling sabar udarane iku daging. Wedhus wis pancen beda saka makanan wis. Kula sering lho roh Kiai Jawa marah. Wis lagi rong sithik astagfirullah. Nggowo awake ora kuat wis. Singkat cerita Abu Bakar itu dibikin marah sama seseorang. Marah betul, wajahnya tuh kemerah-merahan. Si loyalis Abu Bakar, cara saiki pas pamprese. Beliau sudah khalifah. Idzan nih, kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh karena menyakiti hati Anda. Orang Arab. Kalau engkau memberi izin orang itu tak bunuh sebagaimana membunuh orang yang bikin Nabi marah. Abu Bakar tuh fakaan nama subba ala wajhi maun bar itu siapa? Ini riwayatun Nasai. Kebetulan ora kitab Sunan Nasai. Soalnya tak terang, enggak golek dhewe. Mbok pojok di ora ora pokoke golek-golek ngono. Fakaan nama subba ala wajhi maun bar. Ketika ada seseorang loyalis, kalau engkau berkenan orang itu mau saya bunuh karena bikin Anda marah. Wah, Abu Bakar langsung lerep. Ojo. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya itu laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Orang yang dibikin marah dan kemudian yang bikin marah murtad atau kafir itu hanya Rasulullah. Aku mau terima Abu Bakar. Maksudnya hukum wong sing mangkelno aku ora kaya hukum wong sing mangkelno Kanjeng Nabi. Nabi ku maksum, Nabi itu Nabiullah, Khalilullah. Lah saiki iki kadang mirip-mirip kaya Kanjeng Nabi. Wong kok wani aku kualat, kaya Abu Jahal kualat Kanjeng Nabi lho. Kok tok kono iku piye? Nabi ku mesti hake, Abu Jahal mesti salah. Lah nek mbek tanggamu iso wae sing bener malah tanggamu. Iso wae sing bener malah tanggamu kowe sing salah. Wong ora padha aja dipadak. Wes saiki misale ana wong ndek mantu ngene-ngene iki bangga ta musibah. Pertama ndek mantu kowe kertakok, "Lek kok ndek mantu iku?" Takdir, Cung. Wis datar oleh komen iku wis. Lah wis ngono kok polah wayah, ya masalah kan. Paling ndak nek wani wayah iku ukurane tadi, mertuamu, ibumu iku bangga. Wis iku ukuran paling gampang, bangga. Ketok orang ono sing. Nah ono kok ndak aku tak. Kula nate wonten tiyang, Gus jenengan anak resepsi ora tau teko. Nek kowe wayah aku teko. Walah Gus, pengen entekno piring tapi aja. Jadi kepen entekno apa? Piring. Ya eling-eling ya. Dadi masalah anut Nabi ku sahabat lah ya mikir-mikir. Ning bab sing ubudiyah lah anut ya sing adnal kamal. Apa adnal? Misalnya Nabi salat tahajud itu semalaman. Abu Bakar, Umar ya muk sithik. Bahkan Sayyidina Utsman ngriwayatno hadis pena salat isya fi jama'atin fa kana ma shalla nisfal lail. Koma nisfal lail. Nek kok wis fi jama'atin fa kana ma koma al-laila kullah. Jadi mulai dimodifikasi. Wis aja ngrasa tahajud ora usah witir. Wis salat isya fi jama'atin setingkat nisful lail. Engko subuh fi jama'atin padha karo koma al-laila kullah. Iku ya dawuhe Kanjeng. Ya wis milih sing iku wae kok malah jajal wiridan suwengi ya. Wis ora mandi kesel. Loro gak mandi. Lho sing loro gak mandine lho. Ya melok paket-paket hemat iku mau sing apa? Ya jamaah isya fi apa salat isya fi jamaatin iku padha karo koma nisfal lail. Lah kok nak subuh fi jamaatin kullal. Ya melok paket iku wae. Ora takoki wong bar tahajud setingkat tahajud. Piye Gus ki bengi Twitter setingkat witir. Wae nek ngaji mbek aku wis gampang kabeh pokoke donya wis. Ngaji mbek ngene-ngene iki dijak makom opo jare. Ya cocok ya. Terus pokoknya dari abdi wali abdi mas. Qala Sufyan hadatsani bil Ala bin Abdurrahman bin Yaqub dakhaltu ali wa maridun fi baiti fa sa'altuhu anaan. Nggih, sing ben pokoke niki fotokopi niki kangge 3 pertemuan. Wong niki damaran ora sesugih menara, kon bendina. Engko Kang Ali kesemper malah. Dadi iki paket hemat apa? Sak fotokopi ya kanggo ping 4 ta ping 5. Apa kanggo nganti mati ora apa-apa.
Konstruksi sholat itu, biasa ulang lagi konstruksi sholat. Ketika ada dalil umum bahwa sholat itu faqra'u ma tayassara minal Quran, disuruh baca Quran. Dan ada dalil khusus, ya bukan sekedar Quran, memang itu Fatihah, memang itu Fatihah. Nah, terus madzhab Syafi'i itu tengah-tengah. Kalau misalnya wong abangan selawase ra tau salat pertama kon ngapal Fatihah kan angel. Wis kon maca sak isa-isane. Ternyata kulhu ya iso kafir iso banyak ra tau salat. Lah itu ning Fathul Mu'in diterangno sing penting maca kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah subhanallah, Allahu akbar, wis sing iso-iso lah sing gampang-gampang. Dados sebetulnya enak ra iso. Mergo ra iso Fatihah, ra iso surat lainnya malah subhanallah, malah penak ra karuan apa? Mane jare kanca kula zaman pondok sareng getut aku dadi wong pinter dadak wae. Nah ra iso iku kaya kowe salat gara-gara iso ngadeg kan ngadeg, gara-gara iso rukuk kan rukuk. Jajal kowe koma malah kedap-kedap tok. Nah kowe setruk kan salate mau apa? Kedap-kedap. Cukup kan? Tapi ora enak jadi wong setruk. Nah, terus problem kita sebagai mufti atau sebagai guru atau sebagai apa saja, orang tuh tidak boleh membencikan sholat pada umat Islam. Tapi juga ada problem, nggak boleh sholat dilakukan nggak pakai aturan yang diajarkan Nabi. Makanya wali itu mesti dua kelompok itu, sing sitok stakeng, wes sujud cek salah kurang petekane, enggak wes sujud salah kurang mancat. Sing sitok model kiai koyo kula, pira-pira salat. Iku mesti dadi dua partai besar. Cara paslon itu 1-2. Karena mau ndak mau, napa? Perbedaan gini mau ndak mau. Sing sitok jenis pira-pira salat. Sing sitok apa artine salat gak mancat misalnya, gak metek. Mana ke cah cilik sing dipetek ndase perkarane iku kurang apa? Ya, dipetek ya. Apa nih sing kan ndase ya apa? Nyot kan? Ini rai-rai ekstrim atau nggak Jadi itu memang problem sebagai ustadz, sebagai kiai. Satu harus mentoleransi kesalahan wong awam, tapi harus ada keberlanjutan lagi faslon nih. Ada keberlanjutan sholat yang benar ya harus benar terus ila yaumil qiyamah. Caranya apa? Jangan toleransi kesalahan. Tapi jangan juga membencikan sholat sama orang awam karena aturannya terlalu ketat. Ketemu orang bab nara ketemu nabi terus kan. Oh ya wes arana mau ngerawon bocah. Soal ini salah sing gowo berarti. Gampang kok nak jadi kiai ku. Karek nyalahno wong. Tapi ora kiai tenan berarti. Nek kiai tenan Rabbana dzalamna hadasan nyalahno awake dhewe. Nek bocah. Bayi-bayi sebet. Sise kurang akeh. Wogo ya ben macem ngono. Cekeli ben macem. Macem lah. Mantap. Ini pamannya. Ini Al-Jufi juga pamannya ini sepupunya. Ini Al-Kafutu sangoni kok. Loh, Al-Kaf putu Al-Jufi. Ayo sangoni. Putu nggo mbah-mbah tok wis. Nggih kula terangno. Jadi ngerungokno tenan. Nah, Imam Nawawi itu orang yang Syafi'i. Jadi judul ini semua ulama sepakat Muslim itu tidak bikin judul, Sahih Muslim itu tidak bikin judul sebagai ilmu hadis. Terus ditabwib oleh Imam Nawawi. Sinten Imam? Padahal itu kacanya sekitar 400 tahun. Lah karena Imam Nawawi itu Imam Syafi'i, terus Imam Muslim itu seakan-akan madzhab Syafi'i, berikut terus di judulno ala Syafi'i. Dan itu problemnya adalah iso wae hadis itu difahami yang berbeda oleh madzhab yang lain. Sekarang begini cara sampean. Ketika orang tidak bisa baca Fatihah, langsung pindah apa belajar dulu? Nah belajar ilat sing kadung elek. Iku isane sak wulan. Apa golek pengganti langsung? Misalnya kon maca Allahu Akbar, sing gampang nak wong desa ora tau ngaji, alhamdulillah ya. Wong desa ora paham lan antuk dhuwit ya alhamdulillah ya.
Yo, Cina-Cina wae nantuk dhuwit muni alhamdulillah. Nanti kula tak takoki, "Lho Cik kok muni alhamdulillah? Kok ngerti?" Enggak ngerti, Gus. Kalau saya tahu kaji-kaji kalau dapat uang kok bilang alhamdulillah. Wah, repot ya. Nah, tapi yang jelas di sini jika tidak bisa baca Fatihah maka diganti Quran. Urutannya Quran dulu. Yang tidak Fatihah asal bisa. Kalau tidak bisa semua diganti kalimah. Nah, kemudian fikih itu duwe aturan sing cara kene yo ora pas, tapi iku aturan fikih. Yang durasinya mirip-mirip atau sama-sama. Misalnya durasi Fatihah itu misalnya 1 menit ya penggantinya kira-kira. Lah kowe nek iso atuk ora iso pisan. Baru kaya raiso pisan kon menengahe sekadar iku lah. Terakhir raiso kabeh kan kon menengahe. Jadi Allahu Akbar menengahe. Tak mau tak kotok begini. Ih, biasanya maca Fatihah pirang detik? 10 detik. Karena mau Fatihah raiso, penggantine raiso, kalimat thayyibah. Penggantine iku meneng. Mane beja-bejane wong-wong goblok. Mergo akhire ra duwe kewajiban. Enak. Tapi ya rapi enak jadi goblok. Jadi itu profesionalnya fikih. Karena kalau tidak gitu malaikatnya bingung. Bingungnya ngene, misalnya wong maca Fatihah didelok kok dhuwur kan 10 detik. Sing genti dikir 10 detik. Lho bareng iki pepe menenge terus sak detik lho. Piye kok sak detik? Tapi nek didelok 10 detik kan paling enggak sama secara durasi, sama secara durasi. Makanya fikih itu memang fanatik sama ilmu akal itu fanatik. Kalau nggak bisa Fatihah ya sama-sama Quran yang tidak Fatihah. Kalau nggak diganti zikir, kalau nggak diganti meneng sekadar Fatihah. Durasinya kira-kira sama. Paham ya? Jadi sampean ben ngerti. Lah kalau begitu itu menunjukkan agama itu tidak pernah sulit karena selalu dicarikan penggantinya. Dicarikan penggantinya. Terus kepenak akhirnya. Mulane dugaan kula kalau ngomong abangan kok lagi latihan sholat ya Fatihah reso kula iso. Cara kula alhamdulillah iku mesti sane. Kok sering krungu ngene apa? Alhamdulillah untuk duit, alhamdulillah. Macam lah. Ya cocok ya sok ae ngono. Jadi temriki cek kurang, temriki kan tesih napa qara'a ma tayassara lahu min ghairiha sang liyane Fatihah. Lah ya liyane Fatihah itu ayat Quran yang tidak Fatihah atau zikir pengganti itu semua atau meneng terakhir atau meneng ya kayak urutannya wong sholat tuh ngadeg terus apa meneng lungguh ya terus laya-laya miring sih mayit turu mati yuk lah ya turu mati miring jenazah apa ya miring jenazah miring iku atang-atang mustalkiyan to. Lah ya miring apa? Mutajik piye? Miring jenazah to? Jenazah sing meh dipendhem lho, ora seneng. Yakin? Bariku lagi melumah terus rodok diangkat. Sirahe diangkat. Terus terakhir Isara apa kedep? Kedep terus terakhir ajrul sholat fi qalbi. Terakhir disolati wis bareng. Lho tapi ngliwati itijak kan itijak mayit itu. Adab kiblat ala mayit sing wis wis uni-unine ora soal. Kalau mau ngetes kowe eling ta ora. Tapi intinya itu selalu ada pengganti. Jadi malah yudroku kuluh, la yudroku kuluh. Namun kok itu. Ada sana Bakar bin Abi Syaibah Amruna ketua Ishaq bin Ibrahim Jami'an As-Sufyan qala Abu Bakar hatta sana Sufyan bin Ani Surian Mahmud bin Rabi'an Badam Somit yubalihu nyampe no sapa ibadah yabluhu napa yubalihu sami bihi ing hadal hadis an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Lah ini saya terangkan nggih. Wae rungokno ke ibu-ibu pinter, tak baleni neh. Rungokno ibu-ibu pinter. Sebetulnya Nabi itu tidak mengatakan sah atau tidak sah, aturan atau tidak aturan. Nabi hanya ngendikan tidak ada sholat bagi mereka yang tidak baca Fatihah. Cara pikirannya Abu Hanifah tidak ada sholat yang sempurna. Karena Abu Hanifah itu mengiktifa, ngalap cukup semua bacaan Quran itu cukup, tidak harus Fatihah.
Karena Quran hanya ngendikan faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah tidak ngendikan Fatihah tapi ma tayassara minal Quran. Tapi pikirannya Imam Syafi'i berbeda. Jika ada ayat umum di Quran maka ditaksis hadis. Ternyata Nabi mentaksis untuk sholat itu Fatihah. Maka tidak Quran secara umum memang di bab sholat itu Fatihah. Tapi kan masalahnya hadis wae wong akeh ora mazhab Syafi'i lah, makanya ketika hadis disarai Syafi'i ya seakan-akan mazhab Syafi'i. Tapi kowe aja terus darani Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazhab Syafi'i aja kok bocah kok. Wong dhisik Kanjeng Nabi kok bocah kok. Dong ya. Mulane kula niku ndek peringatan ayyamu Imam Syafi'i. Ayyamu Imam Ghazali. Ora tak arani khol. Kok nak tak arani khol kok berarti Imam Ghazali NU. Mulane ana khol ning Gus Bah ya repot. Nah kemudian di sini saya tabarruk dengan Sayyid Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rada bodoni itu. Wes diwaca buanter sing nyemak ya mendelok pojoke tok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Sayyid Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Sayyid Muhammad bahasakan itu Ataqah Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqah Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, Kilas 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampean tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Sayyid Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabraniyu fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa wa ibnu Uftin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha katabawahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan dengar banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar sak terusé ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda
Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan atakosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kok kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah, kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usaha, kata. Akhirnya anaknya udah tinggi terus gitu. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan aukiyayin solihin tapi awaladin solihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim, la ilaha illallah itu penting sekali. Cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan As-Sadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan As-Sadili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa?
diistighfari. Sehingga orang kafir, seolah lagi orang kafir yang mati kafir, anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahda. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Halati maring mengkono-mengkono keadaan. Yauma idin ing dalam dinane ikilah zulzilatil ardh. Lafat yauma idin badalun dadi batal min ida sangi ida. Wajaba dijawab ikilah ida iku lafat tuhaditsu akhbaruha. Nyeritakno apa arat akhbaruha ing cerita-ceritane arat. Tukhbiru tegese nyeritakno apa arat bima kelan perkara umila kang den lakoni apa ma alih ing atase arat. Min khairin sanging keapian apa wae wasaren lan kaelekan apa wae. Arat nyeritakno bi anna rabbaka uhalha bisa bi anna rabbaka. Kan sebab saat temen pengiran sira iku auha iku maringi wahyu sapa rabbuka atau nugasno apa sapa rabbuka laha maring arat. Amarat sing utus sapa Allah ing arat didalika kelan mengkono-kono zalzalah. Fil hadis iku tetep ing dalam hadis te ana riwayat tasyhadu ala kulli abdin. Utai bumi nyekseni ning saben-saben wong au amatin, budak au amatin to amat, nggih sinten mawon bikul 5. Lan sakabehane perkara umila kang den lakokno apa ma ala dzaliha ing atase gegere arep. Yauma idin ing dalem dinane zulzilatil ardu yasduru metu sapa annasu propro manusa. Manane yan sarifuna tegese bubaran sapa annas. Bubaran min mauqifil hisabi saking nggon hisab. Oleh bubaran astatan hale beda-beda. Mutafarriqina tegese perenco-perenco. Mulane fa'akhidhu dzatil yamini monggo te wong sing ngambil arah kanan iku ilal jannati berarti menuju swarga. Wa akhidhu dzati shimali te wong sing ngambil arah kiri iku berarti lan ari maring neraka. Liya ora supaya den tontokno dipertontonkan diperlihatkan sapa kabeh amal ing ngamal-ngamale kabeh. Manane ijazah tegese den werono ing piwalese amal. Menal jannati sing surga awin ari tonro. Terus kesimpulannya famay ya'mal misqala dzarratin. Faman mengko sabane wong ya'mal nglakoni sapa man misqala dzarratin ing sak berate semut budak nak cara Jawa semut merah zinatan namlatin tegese sak bebane utawa sak berate semut sogiratin kang cilik khairan ing kaapian. Ya ra mengko mesti bakal nyekseni sapa wong hu ing khair. Ya ra sawab. Wis ningali sapa wong sawaba ing ganjarane khair. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Wa man disapane wong ya'mal ngakoni sapa man mithqala dzarratin ing sak. Itu mriki dimaknani sak apa berate semut merah atau semut budak syarron ing kaelekan apa wae. Yara mongko mesti ningali sapa wong ing syar. Yara tegese mesti ningali sapa wong jazau ing piwalese syar. Dene iki kula maknani spesial, maksudnya langsung ngangge hadis tentang idza zilzilatil ardu napa? Sekaruan ini Dawe Imam Suyuti ini sekaruan ya. Bumi nak diguncang mesti dasar, barangnya gede mesti dasar. Anak naik keran obae kaya apa ndermo naik keran. Sono Imam Suyuti. Jadi kenapa bumi ku dasar? Asyadid al-munasib lidhom ya. Mergo barangnya gede digoyang mesti gede. Paham ya? Kayak kowe seleramu gede nafsune gede ngono. Rezekine sing ora gede. Akhirnya pelungkar ngene iki. Mbak niku buatan penting masalah gede ini bumi cilik bumi buatan penting. Sementing begini ya. Ini rungokno tenan. Yang unik tuh Nabi menghitung khair dan syar itu tidak hal-hal besar kayak nyuwun sewu misalnya haji atau zakat. Kan tidak semua orang itu mampu no. Jadi Nabi itu unik. Kadang-kadang ngitung khair syar itu hal-hal keseharian kita. Misalnya kayak ngaku kelabi ape. Mbak Nabi itu dihukumi capek. Ngetokno mlarate ku apik. Engko ngetokno sugih ya. Ape ngetokno ora jelas ya ape wong pancen terus piye ya piye pangeran ngadepi wong melarat itu kan repot
Ya apa no napa? Disiksa wis entek rasane. Cara gudeg mati rasane seruwet. Nah, mungkin kalau waca hadis sahih. Jadi begini. Ini penting sampean lakukan. Keseharian tuh penting. Napa saya ulang lagi napa? Keseharian ya kayak gitu. Iki kaya nggawa tafsir Jalal Ibnu Rokok kan sangane yo ora pantes. Kabeh kan butuh pantes. Misalnya gue whisky atau khamr Ibnu Rokok kan pantes. Wong nggo Jalal kok mlebu. Kok kan yo ora pantes. Lah terusane padha. Wong nggo Jalal kok goblok. Iku yo kaya ora pantes. Kaya ae lho ya. Sajane ora pantes. Sajane ora pantes. Dadi kabeh iku butuh pantes ngono kok. Unsur kepantasan. Ngoten iki lho waca hadis, engko sampean nangen-nangen. Masuk agama kok didol yo ora pantes. Adol yo klambi, adol yo sapi, adol kok agama iku yo ora pantes. Sajane kamu cerita saja. Cerita. Ini kalau waca teks Arabe nek ana sampean tepak iku ya paham, nek ora tepak penting orisinil, nggih. Ini hadis di Bukhari ikutnya di Kitabul Itisam bil Kitab was Sunnah. Ya ikutnya di bab Kitabul Itisam bil Kitab was Sunnah. Nomor hadisnya 7356. Wis hitungnya ben kaya pinter. Nggo pidato sedarane pinter harus ora roh buktine. Ini nomor hadis sekian ngono sawangane. Ya sawangane wis pinter. Kaya wong saiki lho Mas, ayat berapa? Nomor barisnya wong isor wae roh. Amit. Nah ini tentang pamaya amal miskola darun. Ternyata Nabi itu ngitungnya hal-hal kesini. Di Bukhari diulang beberapa kali hadis ini. Tapi ini kalau waca yang pas tentang Kitabul Itisam bil Kitab was Sunnah. Dereke partai niku al-ahkam allati tu'rafu bid-dalail. Ya beberapa hukum yang kita harus istidlal karena Nabi nyebutnya hanya sebagian tapi kita nanti menyebut untuk semuanya. Ini rungokno mawon. Nabi pertama ngendikan al-khailu li salasatin, orang punya kuda. Nabi pertama nyebut kuda. Tapi baru kowe ora usah terus golek kuda terus sunah Rasul ora usah larang kuda iku sing tumpakan niku larang. Lah larang. Aneh-aneh, utangem lho sahur aneh-aneh. Larang kuda. Iku sih. Ya al-khailu li salasatin. Ya kuda atau tunggangan itu untuk 3 orang atau potensinya untuk 3 kegunaan. Li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wisrun. Ada orang punya kuda itu anane ganjaran tok. Karena diperuntukkan persiapan untuk apa? Kebaikan. Terus wali rajulin sitrun. Sitrun itu dadekne wong ra ketok kiri nemen-nemen. Kayak kowe dikeri tuwa kan wong sing di mobil ra dibok silai, mergo Pak Yai dikeri tuwa. Cukup lah nggo nekani istighosah, nggo nekani manakiban cukup lah. Bojone lara meler nggo ngetero ya cukup, engko nggo minggat usung-usung ya cukup. Dadi pokoke pantes lho, Rok. Ya, tapi nak pera di mobil blas kiai iku kan tiap ono undangan tanggamu di mobil kan kepikiran. Wah, nyeleneh mesti kan. Ya, tadi dikeri tuwa iku wis cukup lah. Ya sudah istighosah ya. Teko ya. Sudah pengajian zaman latihan kayak pengajian belum boh. Tua itu. Ngono iku wis pantes, oh. Tangga wis ora kuwatir apa? Disilai. Terus wa ala rajulin wisrun ini. Ada orang yang kalau punya kendaraan malah jadi dosane karena dipakai kesombongan. Nah yang penting kita ini pada titik sitron. Sitron itu sementing di dunia ngetokno. Nah kamu itu cukup, orang lain nggak perlu mikir kamu. Nah, ya paling nggak kayak gue jalalan, wong yakin gak buta huruf. Masa gue jalalan kok buta huruf. Ya misalnya gue sawi kan, wah alumni Al Azhar kan macem. Umil Quran. Masa gue sawi kok roisari pujar rupet kan juga.